Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tersangka Baradae telah mendapatkan pengacara baru. Dalam upaya pembelaan dirinya, Baradae melalui pengacaranya mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ya, lantas bagaimana pengacara Baradae akan membela kliennya? Telah bergabung bersama kami ada Deolipa Yumara, pengacara Baradae. Selamat pagi, Pak Deolipa. Selamat pagi, Pak Abdi. Baik. Pak Deolipa, apa motivasi Anda untuk membela Baradae saat kuasa hukumnya yang sebelumnya mengundurkan diri? Ya, pertama-tama terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di sini. Jadi sebenarnya ini bukan persoalan motivasi, tapi adalah penunjukan dari Bareskrim kepada kami selaku pengacara untuk diminta mendampingi sebagai kuasa hukum dari Baradae. Jadi ada permintaan langsung dari Bareskrim kepada kami, sehingga kami menjalankan permintaan tersebut. Mengingat kami adalah juga pengacara merah putih, ya, artinya kita bekerja juga untuk kepentingan negara. Jadi kami ikut dalam posisi menerima permintaan untuk dijadikan menjadi pengacara Baradae. Baik, Pak Deolipa, mungkin bisa ditegaskan sekali lagi apakah Anda menjadi kuasa hukum dari Baradae ini permintaan langsung dari Baradae atau ditunjuk oleh lembaga hukum? Jadi begini Pak, ketika terjadi kekosongan pengacara, ini kan kasus-kasus yang sifatnya pembunuhan memang harus didampingi oleh pengacara supaya pro justisia terjadi, artinya penyidikan itu bisa berjalan dan tidak mengalami cacat formil. Ketika ada pengacara sebelumnya mengundurkan diri, tentunya Bareskrim harus sigap untuk supaya perkara ini bisa cepat berjalan, tetap berjalan, dan penyidikan tetap berlangsung sehingga tidak ada cacat formil, sehingga ada hukumnya, dasar hukumnya di mana permintaan dari negara, dalam hal ini dari Bareskrim, untuk mencarikan pengacara pengganti atau pengacara baru yang bisa menjalankan posisi sebagai kuasa hukum sehingga penyidikan bisa berlangsung, Pak. Ini untuk kepentingan pro justisia. Baik, Pak, apakah menurut Anda Baradae ini pantas menjadi justice collaborator dalam kasus kematian Brigadir Yosua? Jadi sejak kemarin kami memang berkomunikasi langsung dengan Baradae, dan dia juga pertama-tama setuju menggunakan kami sebagai pengacaranya, sebagai kuasa hukum, dan ada sekitar 8 jam kami berkomunikasi secara baik, informal, dari hati ke hati, dari jam 1 siang sampai malam, dan dia menjelaskan semuanya secara detail apa-apa yang dialaminya dan apa-apa yang menjadi beban mentalnya dan apa-apa yang menjadi beban perasaannya, tekanan-tekanan itu. Nah, ketika berbicara dengan kami, tentunya kami melihat ini adalah tidak hanya persoalan hukum, tapi persoalan psikologis. Jadi yang kita benahi kejiwaannya dulu supaya dia merasa tenang dengan kami. Kita kemudian berbicara panjang dari hati ke hati. Terbukalah semuanya, jadi semuanya diceritakan kepada kami secara gamblang apa yang terjadi, dan yang terjadi ini sifatnya adalah informal, di mana kami mendapatkan cerita tidak sebagai pro justisia tetapi sebagai informal dari Baradae diceritakan kepada kami. Nah, dari cerita ini kami berkesimpulan bahwasanya ini bukanlah pelaku tunggal, artinya ada pelaku yang lain, karena dari pasalnya sendiri aja menunjukkan adanya pelaku yang lain. Siapa saja, Pak? Apakah sudah disebutkan dari Baradae pada saat Anda mendampingi dirinya? Sudah. Tapi karena kepentingan justisia ini kami simpan karena kepentingan penyidikan ya. Jadi kami tidak bisa buka ke publik, tapi kami simpan sebagai bahan kami. Tapi ini untuk kepentingan penyidikan sudah dapat. Baik, Pak Ade bertemu dengan Baradae 8 jam itu adalah waktu yang sangat panjang. Apa saja yang Baradae sampaikan? Apakah memang Baradae terlibat dalam kasus ini ataukah memang ini adalah suruhan atau bagaimana, Pak? Secara prinsip dia nggak punya motif untuk membunuh, secara prinsip ya.
Jadi secara kejiwaan nggak ada motif dia untuk membunuh. Makanya kita bisa simpulkan bahwasanya tentunya ada perintah. Iya. Baik. Sudah dikatakan, apakah dikatakan dari mana sumber perintah itu? Sudah dikatakan oleh yang bersangkutan, hanya saja ini kan untuk kepentingan penyidikan dan pro justisia sekali lagi, jadi kita tidak akan buka di sini sementara. Biarkan Oke. penyidik bekerja, mengembangkan semuanya sampai mendapatkan hasil maksimal. Pak Deo, tapi kami ingin kembali menegaskan, apakah memang Baradae ini ikut dalam baku tembak yang selama ini kita lihat berkembang kronologisnya? Apakah memang Baradae terlibat dalam pembunuhan dari Brigadir Yosua? Tampaknya ketika dia sudah jadi tersangka itu sudah menunjukkan keadaan seperti itu, Mbak. Jadi ketika dia sudah dipersangkakan, ya sudahlah, itulah yang terjadi. Oke, Baradae mengungkapkan ada beberapa orang yang terlibat lain karena juga pasalnya menyangkakan itu adalah pelaku penyertaan pembunuhan. Nah, kira-kira Baradae menyebutkan tidak Pak, ada berapa orang mungkin yang bisa diduga terlibat dalam aksi ini juga? Jawabannya memang ada beberapa orang. Tapi tidak bisa kita jawab sekarang ya, biar nanti dari pihak penyidik yang akan menyampaikannya. Baik. Pak Deolipa, sebelumnya dari Komnas HAM mengatakan bahwa ada beberapa kejanggalan dan tidak kecocokan, tidak klop antara keterangan yang diberikan beberapa saksi dan juga beberapa yang muncul di media seperti itu, termasuk dengan adanya dugaan pelecehan seksual. Apakah hal ini juga turut disampaikan oleh Barada Eliezer? Ya, untuk pelecehan seksual atau yang lainnya dia tidak tahu, tapi untuk yang lain-lainnya dia tahu. Yang lain-lain itu seperti Kita apa nggak tahu mungkin ya Pak? cocok atau nggak cocoknya dari Komnas HAM. Ya tentunya bagaimana keterlibatannya, kemudian berapa orang yang melakukan, ya dia tahu disampaikan ke kami. Bagaimana keadaan Baradae saat ini Pak? Setelah kita bertemu tentunya yang pertama memang kemarin dia mengalami tekanan kejiwaan. Jadi beban mental berat, tapi kita coba untuk menenangkan dia secara kejiwaan juga, secara psikologis. Dia kemudian merasa nyaman, tenang, dan saat sekarang dia sudah sehat, kondisinya baik dan nyaman, sehingga dia bisa menceritakan semuanya secara gamblang apa adanya. Baik, menceritakan secara gamblang apa adanya, apakah termasuk dengan kronologis pada saat Yosua meninggal, Brigadir Yosua? Yang terdahulu tentunya berbeda dengan yang sekarang ya, ceritanya ya. Makanya kenapa ada pengacara mengundurkan diri ya, salah satunya ya memang berbeda ceritanya. Oke, Pak, apakah Irjen Pol Verdi Sekarang Sambo lebih terlibat gamblang. dalam kasus ini Pak? Sampai sejauh apa keterlibatannya? Bukan dalam kapasitas saya menjawab itu karena itu wilayah penyidikan, Mbak. Baik. Baik. Apa yang akan Anda lakukan Pak ke depannya dengan temuan-temuan yang Anda dapatkan saat bertemu dengan Baradae ini? Jadi dengan temuan-temuan yang kita dapat dari cerita dan curhatan yang bersangkutan, kita bisa berkesimpulan bahwasannya sebenarnya Baradae ini adalah salah satu saksi kunci juga. Yang penting, jadi saksi kunci yang utama, makanya kepentingannya adalah kita harus menyelamatkan Baradae dalam konteks saksi untuk kepentingan penegakan hukum yang lebih besar, yang lebih kuat lagi, yang sehingga bisa menjelaskan semua permasalahan pidana ini secara menyeluruh. Oleh karenanya kami berkesimpulan dan atas permintaan Baradae juga dia ingin menjadi justice kolaborator, sehingga kita punya kepentingan untuk mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator atau kemudian juga minta pelindungan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk kepentingan itu. Baik, Pak Deo, sebelumnya juga sempat disebutkan adanya sebutan skuad lama dan skuad baru. Baradae ini masuk di skuad yang mana? Nah, itu yang dia cerita. Saya juga nggak nanya masalah kuat-kuatan itu. Skuad lama, skuad baru saya nggak nanya juga itu. Tapi itu tidak termasuk dalam materi juga kan cerita yang ini. Baik. Tapi adakah
cerita dari Baradae, Pak, terkait Irjen Polisi Verdi Sambo? Tentunya ada, ya kan itu memang satu paket ceritanya itu kan. Dan dia juga kan adalah ajudannya, jadi cerita itu ada cerita itu. Apa yang diungkapkan mungkin, Pak? Masuk kembali ke wilayah penyidikan. Nanti biar penyidik yang sampaikan. Baik, Pak Deo, selama 8 jam Anda bercerita dengan Baradae. Seperti apa Anda melihat kondisi dia menceritakan kronologis seluruh kasus yang menjerat dirinya saat ini? Ya, sebenarnya begini, ketika kita berbicara, tentunya karena dia beragama Kristen, kita ajak dia berdoa dulu supaya dia tenang jiwa dan pikirannya. Setelah kita berdoa, barulah dia merasa plong dan dia merasa nyaman dengan dirinya. Dan kemudian dia bisa mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa dia di tanggal 8 atau tanggal 7 atau pada masa kejadian. Jadi dia sudah bisa berkomunikasi dengan tenang dan nyaman. Dan dia ungkapkan semua ke kami. Baik. Pak Deo, adakah pesan dari Baradae untuk keluarganya yang dititipkan lewat Anda sebagai pengacaranya? Ini titip pesan secara lisan dari Baradae kepada keluarga korban almarhum Pak Yosua. Jadi pertama pesannya adalah beliau meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada almarhum dan keluarganya. Dan yang kedua, dia menyampaikan secara tertulis seperti yang ada di sini, sifatnya privat sekali. Dia sampaikan secara tertulis yang kalau kita bacakan begini bunyinya. Saya akan bacakan secara netral, tanpa tendensi, tanpa afeksi. Jadi saya bacakan saja. Saya Baradae mengucapkan turut berbela sungkawa atas kejadian ini. Buat Bapak, Ibu, dan Reza, dalam kurung keluarga Bang Yos almarhum. Sekali lagi saya mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus selalu menguatkan Bapak, Ibu, Reza, serta keluarga Bang Yos. 7 Agustus 2022 jam 1.24 pagi. WIB. Tanda tangan Richard Baradae. Baik. Baik, Ini yang surat ini tertulis, akan yang dikirimkan. lisan adalah permintaan maaf sebesar-besarnya. Surat ini bisa kita kirimkan sebagai surat yang sangat resmi ya, dalam konteks dia sebagai tersangka ya. Bisa kita kirimkan kepada keluarga kalau berkenan ya. Tapi saya bacakan tadi dalam konteks yang netral, karena ini surat dari beliau kepada keluarga almarhum. Baik. Bagaimana dengan keluarganya, Pak? Adakah pesan juga dari Baradae untuk keluarganya sendiri? Ya, tentunya untuk keluarganya ya beliau juga meminta maaf ya. Artinya dia meminta maaf karena memang ini sebenarnya bukan kehendak beliau. Begitu. Beliau juga kan nggak punya motif apa-apa untuk melakukan apa-apa juga dalam perkara pidana ini sebenarnya. Nggak ada motif, di dianya tidak ada motif. Baik, Pak Deolipa, Anda sudah mendapatkan keterangan dan juga cerita serta kronologis yang lengkap. Bahkan tadi Anda menyebutkan bahwa ada pihak lain yang turut terlibat. Apa langkah hukum selanjutnya setelah ini? Ya sederhana, kita kawal prosesnya di penyidikan, kita tetap berkoordinasi dengan penyidik, sekaligus juga kan penyidik sudah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi, kita cerita, kita akan kawal itu, karena itu penting untuk persidangan. Baik, kita juga akan kawal terus mengenai kasus ini, karena semakin banyak fakta-fakta baru begitu ya, yang tidak sinkron dari fakta-fakta sebelumnya. Terima kasih Deolipa Yumara, pengacara Baradae, sudah bergabung di Metro Pagi Prime Time kali ini. Terima kasih Pak Deolipa.
Sementara itu, pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan Barada Eliezer belum tentu menjadi pelaku penembakan Brigadir Yosua. Komnas HAM curiga ada upaya menjadikan Barada Eliezer sebagai tumbal atau orang yang satu-satunya bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Langkah-langkah yang memang sepertinya mengupayakan nanti ya Baradae aja menanggung semua ini. Barada Eliezer telah ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Brigadir Yosua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM curiga ada upaya menjadikan Barada E sebagai tumbal atau orang satu-satunya yang bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Barada Eliezer belum tentu menjadi pelaku penembakan Brigadir Yosua. Penetapan tersangka Barada Eliezer dilakukan karena pengakuannya sendiri. Namun, Komnas HAM enggan menjadikan keterangan Barada E sebagai kesimpulan karena pihaknya masih mengumpulkan sejumlah barang bukti pendukung. Ada langkah-langkah yang bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice gitu. Jadi kami ribut-ribut soal CCTV itu karena kami juga melihat ada langkah-langkah lain. Tapi saya belum bisa buka ya. Langkah-langkah yang memang sepertinya mengupayakan nanti ya Barada E aja yang nanggung semua ini. Sementara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK tidak dapat memberikan perlindungan terhadap Barada Eliezer setelah statusnya berubah menjadi tersangka. Namun, terdapat pengecualian bagi tersangka jika mengajukan sebagai justice kolaborator, maka LPSK membuka peluang untuk memberikan perlindungan terhadap Barada Eliezer. Karena permohonan sudah diajukan, kemudian ada perubahan status yang bersangkutan, yang semula belum menjadi tersangka kemudian menjadi tersangka, tentu LPSK tidak bisa memberikan layanan perlindungan pada yang bersangkutan. Kecuali yang bersangkutan ini nantinya memenuhi syarat dan bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Nah tentu ini akan kita tanyakan pada yang bersangkutan dan akan kita gali apakah memang yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjadi atau berstatus sebagai justice kolaborator. Barada Eliezer ditetapkan tersangka usai gelar perkara pada 3 Agustus 2022. Polisi mengantongi bukti bahwa penembakan yang dilakukan Barada Eliezer bukan pembelaan diri. Bukti itu didapatkan usai penyidik memeriksa alat komunikasi, rekaman CCTV, barang bukti lain di tempat kejadian perkara yang telah diteliti di laboratorium forensik. Selain itu, penyidik tim khusus juga telah memeriksa 42 saksi, mulai dari saksi ahli biologi kimia forensik, metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan juga kedokteran forensik, hingga meminta keterangan 11 orang keluarga Brigadir Yosua. Tim Liputan Metro TV.